Itu korupsi triliunan itu buat gua pilihan lain adalah ini jangan-jangan mata uang rupiah itu makin turun. Artinya yang korupsi itu dalam bentuk dolar, ketika dirupiahin gede banget. Indonesia menuju Indonesia emas Beuh, 2045. Mbak nggak dibawa Mbak. Mbak Mega. Nah, sementara yang menariknya ketika kita mau menuju ke sana, tetapi dalam paling tidak 1 tahun terakhir ini, kita selalu diguncang dengan mega korupsi. Duit triliunan semua. Coba gue lihat. Satu, pencucian uang setiap tahun 1.000 triliun PPATK. Iya. Kedua, PPATK juga buka lagi tuh. Judi online 327 triliun. 3, kasus timah 270 triliun. 4, kasus yang sampai sekarang belum clear. Apa yang itu? Di keuangan, yang waktu 300 sekian Mahfud SMD masih menjadi Menko Polhukam, 350 triliun. Belum lagi kasus BTS, berapa triliun lagi itu. Makin kesini bukan lagi M, T. Satu yang agak menariknya lagi, pencucian uang kata PPATK itu 1.000 triliun. Lu artinya pencucian uang itu di depan mata lah. Nggak mungkin pencucian uang yang triliunan kayak gini ini lu main di gelap-gelapan. Jadi ini menurut gua ini negeri ini, aduh, ini kayak nggak ada penegak hukum. Lu pernah ngitung nggak? Apa tuh? Ini ngomong timah deh, yang 270 triliun ya. Jika lu digaji semiliar, semiliar loh per bulan. Kira-kira berapa tahun tuh 200 triliun? Berapa tahun apanya? Dapat ngumpulin 271 triliun. Belah, berapa tahun? Kalau lu digaji 1 miliar sebulan. 70 tahun dah. 70 tahun. Sekian. Mengerikan. Nah, itu satu. Yang kedua, 350 kan triliunan itu semuanya. Pilihannya cuma kalau gua dua. Yang kedua, negeri ini kaya banget ya. Jajah katanya dijajah sama Belanda katanya 350 tahun. Dijajah sama Jepang 3,5 tahun. Iya. Korupsi ratusan triliun. Tapi negeri ini tuh bayangin, ditemukan emas di Aceh, ditemukan emas di Banyuwangi, kaya banget tuh. Yes. Negeri ini. Yang keempat, itu korupsi triliunan itu buat gua pilihan lain adalah ini jangan-jangan mata uang rupiah itu makin turun. Artinya yang korupsi itu dalam bentuk dolar, ketika dirupiahin gede banget. Itu miris tuh guys. Artinya kalau dalam bentuk dolar ya gede sih, cuma biasa aja tuh. Kayak itu yang minta tebusan Pusat Data Nasional. Gede, 131 miliar rupiah. Didolarin 8 juta US dollar. Tapi itu kalau gua dua ya kalau gua ngeliat. Satu, betapa tidak efektifnya penegakan dan pengawasan hukum di Indonesia. Padahal lembaga anti rasuah ini banyak banget kan. Polisi, jaksa, polisi, KPK, banyak banget gitu. Belum lagi ada LSM, ICW, banyak banget. Pukat. Artinya banyaknya lembaga itu tidak efektif. Gue setuju banget gitu. Makanya gue bilang tadi kan, ini barang-barang ini gede makin gila. Tetapi ya so-so aja. Ya berarti bener lo tuh, pengawasan nggak ada, penegakan hukum lemah. Lo tahu nggak ini akibat dari korupsi ya, atau penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi merajalela itu kira-kira di rakyat kecil bentuknya kayak apa? Nah, maksud lo? Rakyat kecil itu ketika lo penyalahgunaan kekuasaan termasuk di dalamnya korupsi terjadi, maka jangan heran ketika di rakyat kecil itu terjadi kekerasan yang luar biasa. Misal, kalau nangkap penjahat dibakar,
orang yang diteriakin maling digebukin tanpa pembuktian sampai meninggal. Nah itu korelasinya kenceng, Lek. Itu Karena karena ketidakpercayaan. Lek. that's right. Bener itu. Iya, nah tetapi gini, Mana sih? ada yang menariknya kalau itu berarti kita juga bisa nggak kesimpulkan bahwa rakyat kita Indonesia ini yang di kalangan bawah ya kebanyakan itu berarti sudah mengerti bahwa korupsi itu juga sangat merugikan mereka. Iyalah. Karena tukang apa sih hubungan koruptor dengan tukang bakso? Apa sih hubungan koruptor misalnya dengan tukang ketoprak atau yang lain-lain, yang informal misalnya? Mereka mungkin sudah mulai berpikir tuh, kalau ini tidak dikorupsi, Wah, lebih baik. maka dia akan baik. Kesehatannya gratis, pendidikan gratis, fasilitasnya enak, nyaman. Perumahan nggak perlu tapera. Perumahan tidak perlu tapera. Kan Lu bayangin gini, korupsi ya, kalau tidak dikorupsi gitu. tapi tunggu dulu bentar nih. Kan cewek-cewek kita ini kalau mau bule kan langsung wah bule katanya ganteng, terus pasti tajir. Kagak juga. Tapi begitu tiba-tiba dia jadian sama bule, begitu datang ke bule, katanya di desa juga, rumahnya biasa aja, tinggalnya di flat misalnya kayak gitu-gitu kan. Tetapi kan kita ngelihatnya pakaiannya rapis, pakai sepatu dan sebagainya, itu kan karena Bukan. tidak ada yang sedikit yang koruptor. Bukan. Korupsi, Le. Bukan, suka sedikit korupsi. Apa hubungannya, Le? Kalau soal bule itu ada riset zaman dulu yang mengatakan Apa? itu karena kelamaan dijajah. Ngelihat bule itu selalu lebih hebat daripada kita. Iya. Mental inferiority complex. Ini gua nggak tahan, Le, kayaknya ngerokok dulu dikit, Le. Ngerokok lah. Dari tadi kayak. Tapi kalau soal korupsi tadi, gua Gas, sorry ya. itu yang kemudian gua ya kebetulan ada anak yang lagi di luar gitu. Jangan pulang gua. Bener. Anak gua selesai sekolah jangan pulang dulu deh. Nah, kalau itu kan bener Anis dong. Kenapa? Ya lu jangan pulang dulu, jangan buru-buru pulang. Banyak nyerap dulu lah di luar. Habis gitu setelah lu nyerapnya banyak, ya umur misalnya 35, 40 baliklah ke Indonesia. Karena buat gua sistem di kita, bayangin sistem sekolah, ganti menteri, ganti kebijakan. Yang kedua korupsi, yang ketiga ordal. Buat gua, wah anak gua yang keluarga biasa di sini bahaya buat gua. Bener, bahaya buat gua. Ya, tapi gua sih nggak menyoroti itu ya. Gua lebih menyoroti lagi-lagi nih. Gua nggak akan pernah capek untuk ngomong bahwa ini korupsi. Lu teriak-teriak pilkada, pemilih jangan terima sumbangan segala macam. Gak bisa deh kalau masih korupsi terjadi. Karena yang di bawah ngomong ngapain gua terima aja bansos, gua terima aja namanya. Yang di atas aja terima. Iya. Makanya gue bilang kan selalu gue ngomong itu bahwa persoalannya itu adalah karakter nation, budaya. Itu Menteri Pendidikan deh. Karena bukan ini realitanya, Le. Itu tidak ada yang peduli sama karakter nation building, membangun karakter bangsa. Iya. Jadi akibatnya seperti sekarang. Orang tidak beretika, orang tidak beradab. Kita nggak ngerti lagi budaya timur kayak apa. Gaya-gaya kebaratan itu kita langsung main adopt. Jadi susah ini bangsa ini termarginalkan. Nggak ngerti lagi nilainya apa. Itu lu kayak orang tua yang lagi menggerutu. Ya memang kita udah tua kan. Dan ini kan realita ini nih. Kayak orang tua lagi menggerutu nasibnya. Jadi karena gue jujur aja, kenapa sih sampai sekarang korupsi itu atau permainan duit kotor itu makin kesini tuh makin dahsyat sampai triliunan. Kalau gue tuh setuju itu tuh kayak Sintayong dan Kenapa? potong satu generasi. Ya.
Ya kalau gitu naturalisasi aja semua tuh warga kita. Boleh juga ya kabinet naturalisasi. Guru naturalisasi, pejabat naturalisasi. Cuman ada nggak ya orang kita jadi pejabat di luar, Le? Nggak ada. Kabinet naturalisasi. Bukan, kalau gue tuh ngeliat potong satu generasi. Udah lah yang mimpin itu, tapi susah juga yang mimpin umur 30 ya. Nah itu dia. Tapi nih dah, gue buat cerita ya. Sekarang tuh trennya pemimpin tua. Dan Oh iya. Oke, lo ngacunya ke Biden sama Amerika. Trump. Coba lu sebutin 80-an sampai Coba lu sebutin lagi. Putin. Bang. Coba lu sebutin lagi. Israel. Cina. Yang muda-muda malah itu. Lah Indonesia, Le. Bukan yang beda agak beda jauh nih dari yang lain-lain. Kalau kita keluar. Nah, kan masih Prabowo. Prabowo tua. Gitu. Di luar ada yang tua. Siapa? Itu loh yang bekas stand up komedian itu jadi presiden Ukraina. Oh, Ukraina. Lah itu kan nggak terlalu tua, Le. 40 sekian. Iya, 40, muda kan. Iya, muda. Itu. Jadi Ukraina. Guys, ini ngeledek nih, guys. Ngeledek yang umur-umurnya dikatrol. Kagak. Oleh lembaga hukum tertinggi. Bukan, gua ngelihat tren di dunia ini, trennya ini orang-orang tua lagi balik lagi. Oh, balik lagi ya. Kalau Cina kan dari dulu, Le. Jadi istilahnya ini karena dia satu partai kan, PKC. Ya, ini kayak di pers ya, Le. Di Inggris, BBC nih. Semakin dia tua, semakin dia senior, itu dipakai, Le. Kenapa? Karena sudah ada wisdomnya, karena udah pengalamannya. Nah, Iran lu liatin, Iran lagi pemilihan pilpres. Pilpres nih Iran. Tua juga ya. Indonesia yang muda ya. Wah, belum. Indonesia tua. Iya, Prabowo kan. Tuh, presiden. Oh iya. Ya, oh wakilnya, Le. Kan gua nggak tahu di negara lain wakilnya kayak apa. Pemain cadangannya maksud gua. Wakilnya nggak tahu, tapi kalau presiden itu trennya orang-orang tua. Ya gue sih setuju, bukan persoalan umur juga, tapi memang lo lihat nggak sih ada pemimpin muda yang luar biasa? Ujiannya sebetulnya Singapura, meskipun Singapura kan negara kepulauan kecil. Oh iya, Bijili mundur ya? Bijili ya? Enggak, Bijilinya mundur, nih penggantinya umur 40 sekian yang ahli IT. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat sejarah, itu negara kecil. Afrika tuh Malaysia tua. Anwar Ibrahim. Bahkan dia sempat Mahathir ya, 80 sekian. Yang muda Filipina Bongbong. Yang akhirnya hancur juga kan? Ya, paling berat. Tapi kembali ke korupsi tadi. Emang susah juga ya, generasi muda sekarang pun sudah diajarin gitu. Nggak, kalau gue mau berharap ya, Le. Tapi lu ngomong bener tadi tuh dasarnya, pendidikan etika, nation building. Ya. Dan disitulah negara harus hadir. Itu siapa yang dulu ngomong negara hadir tuh ya? Lupa gue. Tapi kalau soal karakter nation itu kita selalu ingat dengan kata-katanya Soekarno. Karakter nation, kepercayaan diri. Itu Soekarno. Bener itu. Nah, tetapi gue sih berharap ya akan muncul orang-orang itu yang anti mainstream. Contoh misalnya kalau di luar ya, nanti kita lihat Indonesia. Roosevelt itu ketika dia masuk menjadi kepala polisi New York. Oh iya. Keras, langsung dibantai, dihabisin itu. Dan itu langsung berubah gitu. Institusi itu, polisi itu. Nah, kita misalnya ada kayak Hugeng, Ali Sadikin misalnya, yang dia berani dengan tangan besi dan sebagainya misalnya. Dulu ada Bupati Jembrana. Siapa ya? Gue lupa namanya, tapi dulu ya. Itu tingkat kebahagiaan tinggi, tidak ada yang kelaparan. Dan kerjaannya dia tuh, bukan Bupati Jembrana. Bupati itu kerjaannya tiap hari itu keliling dari jam 8 pagi sampai malam. Jokowi keliling. Oh iya, dulu itu. Iya, keliling nanyain rakyatnya. Ya. Jadi di kita juga tidak kekurangan tokoh. Cuman buat gua nih partai-partai ini tantangan melakukan saringan-saringan. Ya. Makanya buat gua gitu ya, gua bukan orang Nasdem. Tapi gua memuji Nasdem ketika dorong Anies, dorong Ilham. Gitu.
Maksud gua partai Ada lain. warna lain. Partai lain juga harus berani. Problemnya adalah kenapa problemnya? Karena orang-orang baik nih, Dad. Ini kayak lu deh gitu. Di mata gua kan lu baik. Pertanyaan gua, lu kenapa nggak nyalek, Dad? Lah kan gua bukan politisi, memang bukan gua jiwanya. Bukan gua nanya kenapa. Kita kan tetap aja. Gua nanya, pikiran lu baik, kenapa lu nggak nyalek? Ya belum tentu baik juga sebenarnya, gua nanya, baik. Kenapa? Coba lu, kenapa lu alasan? Bukan jiwa gua intinya. Bahwa jiwa gua ya jurnalis ya. Artinya dan orang-orang kayak baik kayak lu itu nggak mau ke politik. Akibatnya politik diisi orang-orang buruk. Emang para pengusaha itu yang ditangkepin korupsi itu, emang dia bisa korupsi kalau pejabatnya bener? Nggak bisa. Ya, tapi gue sih berkeyakinan bahwa ini bangsa tidak akan selesai, bahkan akan semakin parah. Korupsinya juga akan semakin gila-gilaan kalau tidak ada keberanian dari pemerintah kita, para pemimpin ini, untuk memulai membangun karakter nation, mulai sedini mungkin dari yang paling TK. Bukan, kalau buat gue yang paling cepat itu adalah partai dorong orang-orang baik. Nah, nih Prabowo jadi presiden, udah pilih orang-orang baik. Ya, itu partai dorong di pilkada orang-orang baik. Jadi judulnya guys, negeri ini kasih pengumuman, dicari orang-orang baik untuk dijadikan pemimpin. Iya dong. Begitu lah ya. Lu? Lu? Gua enggak gua. Semuanya lah. Lu kan belum punya bini. Gua bangga, gua resah, gua Indonesia. Kalian?